Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yesi Andrisa Fitri, rekan saya Windy Trinaya Gusti, Diah Mutiasari, dan Stefani Rizky. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang peranan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pada bagian pertama, marilah kita bahas tentang pengertian TIK dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau lebih dikenal dengan TIK merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknik untuk memproses dan menyampaikan informasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan merupakan tersedianya saluran atau sarana yang dipakai untuk menyampaikan proses dalam pembelajaran di bidang pendidikan yang mencakup outdoor maupun indoor tentang materi ataupun praktek sebagai alat bantu yang dapat membantu kreativitas peserta didik. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Teknologi komputer baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun waktu 1970 sampai 1972-an di Universitas Indonesia yang termasuk salah satu tempat pengenalan komputer di Indonesia. Di zaman yang serba modern ini, semua bidang memerlukan teknologi informasi dan komunikasi dan menjadikannya jembatan untuk mendapatkan informasi atau ilmu yang kita butuhkan. Kegiatan belajar dan mengajar yang dulu hanya mengandalkan buku teks, kini telah berinovasi menjadi salah satu bidang yang serba digital. Berkat perkembangan teknologi inilah, proses pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Tak hanya media belajarnya saja yang berubah, guru pun juga dituntut untuk bergerak mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, saya Windy Trinaya Gusti, NIM 9131096. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang TIK diperlukan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Nah, terdapat 3 faktor mengapa TIK diperlukan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di Indonesia. Beberapa contoh keterbatasan yang dimaksud yaitu terbatasnya jumlah guru, terbatasnya jumlah referensi pendidikan yang dapat digunakan oleh peserta didik, terbatasnya jumlah sekolah bermutu, terbatasnya jumlah perpustakaan yang dapat diakses, dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kemajuan pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu model dan pendekatan pendidikan yang kurang relevan. Semakin cepatnya perkembangan dalam segala aspek di dunia ini, maka setiap manusia dan institusi pendidikan dituntut untuk terus selalu memperbarui dirinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia. Selanjutnya kita akan membahas dampak positif, dampak negatif, dan solusi mengatasi dampak negatif TIK dalam pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif TIK dalam pendidikan. Dampak yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua yaitu inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis teleconference yang dimana tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik harus berada dalam satu ruang. Yang keempat yaitu sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber belajar atau pusat pendidikan. Dampak positif yang kelima yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang mana memudahkan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak karena dengan bantuan teknologi ini akan memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang keenam yaitu sistem pembelajaran tidak harus dengan melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa dengan menggunakan jasa internet dan lain-lain. Dampak positif yang ketujuh yaitu mengurangi ketertinggalan dan
penerapan TIK dalam pendidikan dibandingkan negara berkembang dan negara maju lainnya. Yang kedelapan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak yang kesembilan yaitu TIK sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensinya pada berbagai bidang ilmu dan profil institusi pendidikan yang diketahui oleh pemerintah. Baiklah, sekarang kita akan membahas dampak negatif TIK dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kemajuan TIK juga akan dapat semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses dan menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi akan terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut yang mana akan berakibat fatal. Yang ketiga yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven Differential Aptitude Test yang dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dan permasalahan ini adalah tes psikologi yang akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Dampak yang keempat yaitu kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi ebok yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya yaitu dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha untuk menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang kelima yaitu mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Artinya yaitu harus menganalisis untung ruginya pemakaian. Dampak negatif yang keenam yaitu mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi bukan isi pelajaran. Berarti harus dilakukan kajian untuk mencari dan melihat apakah penggunaan TIK dapat meningkatkan pembelajaran. Dampak yang ketujuh yaitu perlu untuk tujuan yang jelas. Artinya TIK dipandang kurang efektif atau tidak efektif ketika tujuan mereka gunakan tidak jelas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas solusi dalam mengatasi dampak negatif TIK dalam pendidikan. Solusi yang pertama yaitu mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Artinya dilakukan analisis untung ruginya pemakaian. Solusi yang kedua yaitu tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi juga masih membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga berkunjung ke perpustakaan. Solusi yang ketiga yaitu pihak pengajar yang baik orang tua maupun guru, memberikan pengajaran etika ber-TIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Solusi yang keempat yaitu pemerintah sebagai pengendali sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunia maya. Dan solusi yang terakhir yaitu bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak tanpa harus bersikap antipati terhadap perkembangan teknologi, namun juga tidak berlebihan dalam penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Desari dengan NIM 1923 1112. Materi selanjutnya pengertian e-learning dan blended e-learning. Yang pertama, e-learning. E-learning terdiri dari dua huruf yang merupakan singkatan dari elektronik dan learning yang artinya pembelajaran. E-learning bisa diartikan sebagai pembelajaran yang memanfaatkan bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Pelaksanaan e-learning menggunakan bantuan audio, video, dan perangkat komputer atau kombinasi dari ketiganya. Khususnya perangkat komputer. Pelaksanaan e-learning dapat menggunakan bantuan audio, video, perangkat komputer, atau kombinasi dari ketiga perangkat tersebut. Selanjutnya, blended learning. Blended learning merupakan penggabungan dua model pembelajaran yang terpisah, yaitu pembelajaran tradisional dengan pembelajaran yang berbasis teknologi komputer. Artinya, mengarah pada teknologi komputer saat ini, dan teknologi komputer yang dimaksud di sini adalah teknologi internet. Dalam pembelajaran dengan menggunakan blended learning dirasa lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional saja atau sebaliknya. Selanjutnya, F. Proses pembelajaran e-learning dan pembelajaran basic e-learning. Yang pertama, proses pembelajaran e-learning. Proses pembelajaran e-learning adalah perpaduan dua metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran tatap muka dan metode pembelajaran online.
Berdasarkan penelitian UNESCO dan World Bank, pada negara berkembang sangat diperlukan adanya perubahan pendekatan dan paradigma pembelajaran. Jika tidak demikian, negara yang berkembang tidak akan mampu bersaing di era ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan atau knowledge economy area. Proses pembelajaran secara online dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama, proses pembelajaran konvensional atau manual. Yang selanjutnya, metode pembelajaran yang secara keseluruhan hanya dilakukan dengan cara online. Metode pembelajaran yang dikembangkan melalui learning menekankan pada resource-based learning yang dikenal dengan learner-centered learning. Dengan metode ini, peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar dari tempat masing-masing di rumah masing-masing. Keuntungan metode belajar seperti ini adalah tingkat kemandirian peserta didik dengan staf pengajar berlangsung secara bersamaan atau sendiri-sendiri melalui dukungan jaringan komputer. 2. Proses pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka atau konvensional dengan pembelajaran. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog dan antara fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online, tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial, yaitu adanya interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Pengajaran pun bisa secara online atau tatap muka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devani Rizky dengan NIM 1923100. Saya akan membacakan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan e-learning dan blended learning. Kelebihan e-learning, satu, yaitu kebutuhan pengalaman individual dapat diakomodir melalui e-learning, di mana setiap siswa dapat mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, yaitu kegiatan pembelajaran yang berbasis kelas akan berakhir seiring selesainya waktu pembelajaran, tetapi melalui e-learning pembelajaran dapat berkesinambungan. Ketiga, yaitu e-learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi. Selanjutnya, kelebihan blended learning. 1. Dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. 2. Pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang keduanya ini memiliki kelebihan yang dapat saling melengkapi. 3. Pembelajaran lebih efektif dan efisien. Keempat, meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka pembelajar semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran. 5. Yaitu pembelajaran menjadi lebih luas dan tidak kaku. Kekurangan blended learning. 1. Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. 2. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pembelajar, seperti komputer dan akses internet. 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. 4. Membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat memaksimalkan potensi dari blended learning. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.